Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi indekos lokasi tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Kompolnas turut dalam pengungkapan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di sebuah indekos di Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas mengecek kondisi kamar korban, mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, Kompolnas menegaskan tidak mengganti peran polisi dalam penyelidikan kasus ini. Kompolnas memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun otopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Pasca kebakaran, warga Tambora masih mencari sisa barang berharga di sekitaran rumah sejak pagi hari. Sejumlah peralatan dapur hingga rangka motor berhasil dikumpulkan ke dalam karung untuk dapat dijual. Sejumlah warga Tambora yang terdampak kebakaran berupaya mengais sisa barang berharga yang masih bisa dijual dan dimanfaatkan. Barang-barang bekas ini meliputi tabung gas, kompor, rangka motor, hingga besi yang dikumpulkan ke dalam karung-karung besar. Temuan barang-barang ini menjadi sumber harapan warga untuk memperoleh sedikit uang, walaupun didapatkan tak lain hanya serpihan barang yang terbakar. Ada kunjungan dari pemerintah? Belum Ada ya? Mungkin harapannya Ibu? Ya, untuk kedepannya biar lebih baik, kita juga cepat dapat penampungan yang lebih baik untuk anak-anak sekolah kan gitu. Kemudian satu lagi Bu, ini sempat kembali ke rumah untuk mengais barang-barang berharga juga Bu? Iya. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Jalan Duri Utara 1 Tambora, Jakarta Barat, menyebabkan 86 rumah ludes terbakar dengan 100 kakak dan 399 jiwa. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 7 korban luka-luka. Antara warga yang terdampak diungsikan di balai warga RW 2 dan tenda pengungsian BPBD Jakarta. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Dilame Aulia, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Akibat merokok sambil berkendara, sebuah sepeda motor hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Percikan api rokok mengenai kaleng tiner yang dibawa 2 pekerja yang berboncengan menuju tempat kerja. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan tiner yang mereka bawa. Bawa tiner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Pemirsa, 1 orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak. Pemirsa, Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kapal di perairan Talise, Minahasa Utara. Penetapan ini didasari hasil penyelidikan melalui pemeriksaan kru kapal dan sejumlah saksi. Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara dibantu Satuan Kerja Kriminal Umum menetapkan IB, nahkoda kapal KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam kebakaran kapal di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Penetapan tersangka setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara serta pemeriksaan 15 kru kapal kurang lebih 24 jam. IB dijerat Undang-Undang Pelayaran Pasal 302 Ayat 3, Pasal 303 Ayat 3 dengan hukuman 4 tahun penjara. Pemeriksaan saksi beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran KM Barcelona 5 yang menewaskan 3 orang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 gram oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Diduga melakukan aksi premanisme, 7 orang satpam dan seorang warga di sebuah apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Tidak puas akan penangkapan satpam, melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Den Helmius Sayang Bati, iNews melaporkan.